Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuraini. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat sistem syaraf pusat. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem syaraf pusat itu apa. Jadi, sistem syaraf pusat berfungsi menggabungkan informasi dari seluruh tubuh dan mengkoordinasi aktivitas di seluruh tubuh manusia. Selanjutnya, di dalam susunan syaraf pusat terdiri dari syaraf tulang belakang dan 3 bagian utama otak. Nah, otak ini merupakan pusat syaraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tengkorak. Otak terdiri dari 3 bagian, yakni A. Otak besar atau cerebrum yang berfungsi sebagai pusat pengendali. B. Otak kecil, cerebellum, yang berfungsi untuk mengatur sikap dan posisi tubuh. Dan yang C. Sumsum lanjutan atau medula oblongata yang berfungsi mengatur denyut jantung, kecepatan pernafasan, dan kegiatan tubuh yang tidak disadari. Yang kedua adalah syaraf tulang belakang yang berfungsi sebagai proses pengiriman sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selanjutnya adalah fungsi sistem syaraf pusat. Yang pertama adalah mengkoordinasi, yang kedua adalah menafsirkan, dan yang ketiga adalah mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Proses pengiriman sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya adalah obat sistem syaraf pusat yang berdasarkan farmakodinamikanya. Jadi dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama merangsang atau menstimulasi, dan yang kedua menghambat atau mendepresi. Kemudian terdapat 5 golongan obat sistem syaraf pusat. Yang pertama adalah analgetik, yang kedua adalah antiinflamasi non-steroid, yang ketiga adalah hipnotik sedatif, yang keempat adalah anestesi umum dan lokal, dan yang kelima adalah psikotropik. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah obat analgetik. Jadi, obat analgetik ini merupakan obat penghilang rasa nyeri atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Jadi, beda dengan anestetika umum. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu analgetik narkotik dan juga analgetik perifer atau non-narkotik. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya nih, apa itu nyeri? Jadi, nyeri itu adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh yang disebabkan baik oleh gangguan fisik ataupun kimia. Nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, atau sampai kesemutan. Selanjutnya adalah mekanisme umum penghambat nyeri. Yang pertama adalah merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan analgetik perifer. Yang kedua adalah merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris, misal dengan anestetik lokal. Yang ketiga adalah blokade pusat nyeri di susunan saraf pusat dengan analgetik sentral narkotik atau dengan anestetik umum. Nah, golongan analgetik yang pertama adalah analgetik opioid atau narkotik, disebut juga opioida, mirip opiat. Adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau dikurangi. Tubuh dapat mensistensa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endorfin adalah kelompok polipeptida endogen yang terdapat di cairan cerebrospinal dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Golongan yang kedua adalah obat analgesik perifer atau non-narkotik. Contohnya seperti paracetamol, salsilat, penghambat prostaglandin, derivat-derivat pirazolin, dan derivat-derivat antranilat dan juga benzidamin. Golongan obat sistem syaraf pusat yang kedua adalah obat antiinflamasi non-steroid atau AINS.
Jadi, obat INS ini adalah obat antiinflamasi, anti radang, non-steroid, atau yang lebih dikenal dengan NSAID. Jadi, pengertiannya adalah suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgetik atau pereda nyeri, antipiretik, penurun panas, dan antiinflamasi, anti radang. Jadi, inflamasi itu apa? Inflamasi adalah respon perlindungan pada cedera jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, bahan kimia berbahaya, atau agen mikrobiologi. Tujuannya, penggunaan antiinflamasi adalah menghancurkan organisme yang menyerang, menyingkirkan iritan, dan mengatur tahap perbaikan jaringan. Terjadinya inflamasi diikuti pelepasan mediator inflamasi. Inflamasi meliputi kerusakan mikrovaskuler, peningkatan permeabilitas kapiler. Yang ketiga adalah migrasi leukosit ke jaringan radang. Tanda-tanda inflamasi adalah tumor, dolor, rubor, kalor, dan funsilasi. Mekanisme kerjanya adalah berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin, di mana kedua jenis siklooksigenase diblokir. Kemudian NSAID ini idealnya hanya menghambat siklooksigenase atau COX-2 peradangan dan tidak COX pertama, yaitu perlindungan mukosa lambung. Kemudian penggolongan obatnya yang pertama adalah salsilat, yang kedua adalah asetat, yang ketiga adalah propionat, yang keempat adalah oksikam, yang kelima adalah antranilat, yang keenam adalah pirazolon. Selanjutnya adalah golongan obat sistem saraf pusat yang ketiga, yaitu hipnotik sedatif. Hipnotik adalah obat yang menyebabkan tidur, sedangkan sedatif adalah obat yang menimbulkan depresi ringan susunan saraf pusat tanpa menyebabkan tidur. Golongan obat ini digunakan untuk mengatasi insomnia atau gangguan tidur. Ada beberapa jenis insomnia, yaitu 1. Sama sekali tidak dapat tidur, yang kedua tidak cepat tidur, yang ketiga saat tidur sering terbangun, yang keempat tidur singkat, yang kelima tidur larut malam, dan yang keenam sesudah bangun tidur tetap merasa kantuk. Terdapat beberapa golongan obat hipnotik sedatif. Yang pertama adalah golongan benzodiazepin, yang kedua golongan barbiturat, yang ketiga golongan antidepresan trisiklik, dan yang keempat merupakan yang lainnya. Terdapat juga mekanisme kerja obat pada golongan yang ketiga adalah sedatif hipnotik. Jadi mekanismenya adalah pengikatan GABA ke reseptornya pada membran sel akan membuka saluran klorida, meningkatkan efek konduksi klorida. Aliran ion klorida yang masuk menyebabkan hiperpolarisasi lemah, menurunkan potensi postsinaptik dari ambang letup dan meniadakan pembentukan kerja potensial. Selanjutnya adalah golongan obat sistem saraf pusat. Yang keempat adalah obat anestesi umum dan lokal. Terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari anestesi itu. Jadi anestesi adalah tindakan medis praoperasi yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit yang mungkin ditimbulkan selama prosedur dengan cara menghambat sinyal indera perasa menuju otak yang membuat seorang waspada atau bangun. Obat anestesi ada dua, yang pertama adalah anestesi umum atau bius total, dan yang kedua adalah anestesi lokal. Jenis obat ini yang berfokus pada kerja saraf dengan cara memblokir kerja saraf, motorik, sensori, maupun otonom. Efek samping yang ditimbulkan dari anestesi umum, yang pertama reaksi alergi terhadap obat, yang kedua rasa mual atau muntah, yang ketiga kerusakan gigi, dan yang keempat penurunan suhu tubuh hingga hipotermia. Kemudian efek samping dari anestesi lokal adalah rasa nyeri dan sakit kepala, hipotensi, penurunan suhu tubuh, keracunan bahan anestetik, reaksi alergi, infeksi tulang belakang, dan lain-lain. Penggolongan obat anestesi umum dibagi menjadi dua, yang pertama anestesi injeksi dan yang kedua anestesi inhalasi.
Sedangkan penggolongan anestesi lokal adalah A. senyawa ester, yang B. senyawa aminida, yang C. serba-serbi. Contohnya bisa dilihat. Golongan obat sistem saraf pusat yang terakhir adalah obat psikotropika. Jadi ini merupakan obat yang menekan kerja susunan saraf pusat dan memberikan efek menghayal atau halusinasi. Ada juga gangguan cara berpikir, perubahan emosi, dan juga memberikan efek stimulasi atau merangsang. Kemudian obat ini biasanya menimbulkan keadaan ketergantungan, depresi, dan stimulan susunan saraf pusat, menyebabkan halusinasi, dan menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi. Penggolongan obatnya berdasarkan farmakologi adalah obat-obat yang menekan fungsi-fungsi fisikis tertentu di sistem saraf pusat. Yang kedua adalah obat-obat yang menstimulir atau merangsang. Yang ketiga adalah obat-obat yang mengacaukan mental tertentu. Selesai. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.